Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Ramdhani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu kelanjutan dari tragedi Kanjuruhan. Dan kita sudah memasuki babak yang sangat lebih mendalam, yaitu terkait masalah letusan gas air mata. Dan yang menarik ini adalah ada laporan dari Washington Post, ya, media asing yang ada di Amerika, ya. Sesuai yang dilansir oleh Japos.com, ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Laporan Washington Post, ada 40 letusan gas air mata di Kanjuruhan. Japos.com, media asing The Washington Post mengungkapkan hasil investigasi eksklusif terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada 1 Oktober lalu. Sebanyak 131 orang tewas setelah petugas keamanan bentrok dengan penggemar di sebuah stadion sepak bola di Indonesia pada 1 Oktober. Terungkap polisi menembakkan 40 kali gas air mata dalam peristiwa itu. Investigasi Washington Post menyebutkan penembakan gas air mata sedikitnya dilakukan 40 kali ke arah kerumunan dalam rentang waktu 10 menit, ya. Kejadian itu melanggar pedoman keamanan internasional untuk pertandingan sepak bola. Akhirnya kejadian itu membuat penggemar mengalir ke pintu keluar. Amunisi yang dipakai termasuk gas air mata, flashbang, dan flare, ya. Jadi ada dua, ya, flashbang dan flare. Para pejabat mengatakan 131 jiwa tewas pada Kamis. Tinjauan tersebut mengungkapkan bagaimana penggunaan gas air mata oleh polisi dalam menghadapi kemarahan ratusan penggemar dalam pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya itu. Saat pemain keluar dari lapangan, beberapa pendukung melompat pembatas untuk masuk arena pertandingan. Sekitar pukul 21.45, ratusan penonton sudah berada di lapangan. 2 menit setelah para pemain dikawal keluar lapangan, petugas keamanan yang menjaga pintu keluar mulai mendorong mundur kerumunan, membubarkan para penggemar. Ketegangan meningkat dengan cepat. Terlihat dari video Twitter Washington Post, petugas mulai menghalau penggemar kembali ke bagian 11, 12, dan 13 dengan peralatan tongkat dan perisai anti huru-hara sekitar pukul 21.50. Polisi meningkatkan gas air mata dan flashbang. Asap mengepul ke arah bagian tribun selatan. Penonton bagian 9 dan 10 mengatakan mata mereka mulai berkaca-kaca. Di bagian 12 dan 13, orang-orang diselimuti oleh bahan kimia. Massa melompat ke lapangan untuk menghindarinya. Massa yang mencoba pergi menemukan pintu keluar terhalang, jadi mereka juga melompat ke lapangan. Petugas menembakkan lebih banyak gas air mata ke arah ujung selatan stadion dan ke tribun penonton. Situasi itu membuat pintu keluar tersendat. Pintu terbuka tetapi terlalu sempit untuk menghadapi massa orang yang keluar. Seorang pengacara hak asasi manusia, Ranto Sibarani, yang meninjau rekaman video mengatakan pihak berwenang tampaknya menembakkan amunisi secara sporadis dan tanpa strategi yang jelas. Hasilnya adalah penggunaan bahan kimia secara besar-besaran dan tidak terkoordinasi, kata Sibarani. Profesor dari Keele Universitas di Inggris, Clifford Stott, meninjau video yang menunjukkan situasi di Stadion Kanjuruhan. Ia mengatakan apa yang terjadi di Kanjuruhan adalah akibat langsung dari tindakan polisi yang dikombinasikan dengan keburukan dari manajemen stadion. Clifford Stott bersama dengan pakar pengendalian massa lainnya dan 4 aktivis pembela hak-hak sipil mengatakan penggunaan gas air mata oleh polisi tidak proporsional. Menembakkan gas air mata ke tribun penonton dengan pintu terkunci kemungkinan besar tidak akan menghasilkan apa-apa selain korbannya jiwa yang besar, dan itu yang terjadi, kata Stott. Stott mengatakan apa yang terjadi di Kanjuruhan akibat tindakan semena-mena oleh polisi ditambah buruknya pengelolaan stadion. Dia juga berpendapat penggunaan gas air mata oleh polisi tidak proporsional. Menembakkan gas air mata ke tribun ketika gerbang terkunci hanya akan menyebabkan kematian dalam jumlah besar, paparnya. Setelah polisi menembakkan gas air mata, penonton di tribun 9 dan 10 mengungkapkan kepada The Post mereka batuk-batuk dan mata mereka mulai berair.
Di Tribun 12 dan 13, para penonton hampir seluruhnya diselimuti asap gas air mata. Ya, sobat sekalian ya, menarik ya, karena media asing itu sudah masuk dan sudah melakukan investigasi lebih jauh di luar di luar ekspektasi kita gitu ya. Malah kalau kita melihat investigasi selama ini yang dilakukan di lokal itu serasa sangat lamban gitu ya. Sedangkan kita ketahui Washington Post ya, letaknya di Washington, Amerika ya, The Washington Post, media yang banyak dibaca oleh pengambil kebijakan itu sudah datang ke sini ya, sudah melakukan investigasi. Dan artinya ini sudah menjadi konsumsi internasional ya. Nah, kita ketahui ini adalah tragedi Kanjuruhan, ada tragedi yang sangat memukul dunia sepak bola ya, karena jumlah korban jiwa itu menjadi jumlah terbanyak kedua ya, kematian supporter ya di dunia di era modern sekarang ya. Kalau kita ketahui yang pertama yaitu pada saat kejadian di Estadio Spanyol 5 Peru gitu ya, yang kematiannya mencapai 360-an lebih. Itu tahun 64 ya. Nah, sekarang dengan adanya sepak bola modern masih ada saja gitu ya. Masih ada saja ya kejadian yang miris seperti ini gitu ya. Di antaranya ya, kalau kita melihat sudah ada teknologi modern ya, sudah ada FIFA gitu ya, dan dan lain sebagainya. Jadi ada modern, tetapi stadion, hal-hal yang sepele ini yaitu pengelolaan stadion juga termasuk juga tentu saja pengamanan terhadap penonton yang meluber itu kurang proporsional ya. Nah, ini menarik ya, kita tidak surprise gitu ya. Kita surprise bahwasanya laporan Washington itu melaporkan bahwasanya ada sampai 40 letusan gas air mata gitu ya. Yang kita kira ya tidak akan seperti itu, tidak akan sebanyak seperti itu, tetapi yang dilihat berdasarkan gambar grafis yang disampaikan di Twitter Washington Post itu memang benar-benar detail ya, dan kita sulit untuk tidak mempercayainya gitu ya, karena digambarkan dengan detail ya. Kemudian juga arah mata anginnya, di mana gas air mata itu berhembus ya, dan kita ketahui korban paling banyak memang di Tribun 13 gitu ya, di saat di satu sisi pihak aparat menggunakan gas air mata, di satu sisi ya pintu gerbang tribun itu tertutup ya. Nah, kalau seperti ini ya tidak ada kata lain, tentu saja akan menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak sekali gitu ya, dan memang terbukti ya. Nah, memang tidak hanya Washington Post ya, media asing yang lain juga menyoroti bagaimana represinya aparat kita gitu ya, yang seperti militer, dan tentu saja ini perlu kita evaluasi gitu ya. Kita tahu ya, kewenangan polisi kita itu sangat luar biasa ya, dari melakukan penyidikan, kemudian melakukan pengamanan, penembakan, penangkapan, dan lain sebagainya, yang seakan-akan tidak ada institusi yang bisa menghentikan ataupun mengontrol institusi kepolisian ini ya. Makanya ini kita perlu mengevaluasi ya, terkait juga pelanggaran yang dilakukan oleh aparat dalam melakukan pengamanan pada saat tragedi di Kanjuruhan ya. Coba bayangkan, pelanggaran itu yang sangat jelas ya, di komunitas FIFA memang dilarang ya, dilarang menggunakan benda tajam ya, senjata api, dan juga gas pelerai massa, dan itu sudah jelas pas artikel 19B dari FIFA itu melarang seperti itu, dan sayangnya memang itulah dilanggar ya. Dan kita ya ini ya
apa namanya, meskipun sudah ada tindak lanjut dengan pembentukan TGIF ya, tim gabungan independen pencari fakta, yang jadi pertanyaan nanti apa ya output dari TGIF itu gitu ya, apakah benar-benar akan memberikan kepuasan terhadap ekspektasi ya, apa namanya, keadilan ya, termasuk juga keinginan dari supporter Arema, atau hanya formalitas semata gitu ya. Nah, yang kalau kita ketahui ya, selama ini pembentukan tim independen ya, kalau kita lihat sebelum-sebelumnya tidak menghasilkan hasil yang signifikan ya, karena sesuatu hal itu ya yang terjadi di tragedi Kanjuruhan sebenarnya sudah terang benderang gitu ya, yaitu ya, coba yang paling kentara, yang paling dominan adalah tentu saja adanya pemakaian gas air mata, dan gas air mata inilah yang benar-benar memberikan efek ya kalau kita melihat, dan kalau kita jujur mengakui, inilah ya sesuatu yang mengakibatkan ya tragedi itu tambah apa namanya, tambah berat gitu ya. Nah, pertama ya, media asing The Washington Post yang ketika mengungkapkan adanya laporan tersebut, ada sampai 40 letusan ini, seakan apa namanya mengalihkan ya, mendahului ya, padahal kita itu di lokal ya, tetapi investigasinya belum begitu mendalam gitu ya. Makanya ini yang terus diajukan oleh dan didorong oleh supporter ya, untuk segera memberi apa namanya, menetapkan saksi, menetapkan tersangka, dan segera melakukan proses apa namanya, penahanan ataupun ganti rugi yang sepadan gitu ya, secepatnya gitu ya. Karena saat ini ya, yang kita ketahui adalah proses dari pembentukan misalnya penyelidikan maupun ya pembentukan TGIF itu ya, selama ini ya, sebelumnya kalau kita jujur itu prosesnya sangatlah lambat gitu ya, sampai terakhir yang disampaikan itu memakan proses 1 bulan. Coba bayangkan, sesuatu yang sudah jelas ya, sudah ada bukti yang jelas nampak, tetapi butuh waktu yang sangat lama gitu ya. Dan sekarang saja ya, apa namanya, terkait pelanggaran ya dari aparat tentang penembakan gas air mata itu, apa namanya, orang-orang seharusnya bertanggung jawab itu juga tidak diikutkan ya, pimpinan yang di atas gitu ya, hanya melibatkan orang-orang bawahan ya. Dan ini perlu dipertanyakan, karena kalau kita melihat ya, struktur pimpinan dimanapun yang harus bertanggung jawab juga yang di atas ya, sesuai dengan adigium ya, ikan itu busuk dari kepalanya gitu ya. Kalaupun ada hal ya, apa namanya, pelanggaran ya, seharusnya di atasannya atau kepalanya itu harus dipotong gitu ya. Nah, saat ini yang hanya melakukan tindakan hanya pencopotan saja gitu ya, misalnya pencopotan apa namanya, aparat Brimob yang melakukan penembakan letusan gas air mata gitu ya, kemudian Kapolres ya. Nah, seharusnya juga harus diikuti ya tingkat yang lebih tinggi, misalnya Kapolda ya, termasuk juga ketua PSSI gitu ya. Dan yang paling penting tidak hanya dicopot saja, harus diproses secara pidana. Kenapa? Karena jumlah korban jiwa supporter itu banyak gitu ya. Kalau ditanya kepada mereka, keluarga mereka, saudara mereka, supporter sendiri, mereka jelas-jelas ingin mendapatkan keadilan dan ingin benar-benar ya menghukum dalang ya terjadinya tragedi Kanjuruhan ini ya. Tentu saja ya, kalau kita melihat ada yang menyalakan pintu tribun yang tertutup gitu ya, ada yang tangga yang terlalu tajam ya. Menurut saya kalau kita melihat meskipun tertutup ya, tapi tidak ada
tembakan letusan gas air mata, tentu saja tidak akan, efeknya akan separah ini gitu ya. Nah, ketika sudah ada letusan ya, tembakan gas air mata ya, dan kita tahu efeknya ya, mata perih ya, mual ya, kekurangan asupan oksigen, otomatis orang-orang seperti di tempat itu akan panik ya, akan panik. Nah, inilah yang seharusnya menjadi fokus kita ya, dan tidak boleh mengalihkan fokus yang lain ya. Misalnya komentar dari aparat yang menyatakan penggunaan gas air mata itu sesuai prosedur ya, tetapi setelah diketahui bahwasanya itu melanggar prosedur ya, dari FIFA langsung buru-buru minta maaf ya. Seharusnya ini yang juga harus mempertanggungjawabkan ya, ketika sudah mengizinkan ya gas air mata itu sebenarnya dari awal itu harus bertanggung jawab ya, tidak hanya mengundurkan diri secara sukarela, tetapi juga harus diproses secara pidana. Nah, ini kita sedikit terbuka ya mata kita terkait laporan Washington Post ya, padahal ini adalah harian di jauh sana, nan jauh di sana, tetapi sudah kurang lebih bisa memberikan investigasi yang sifatnya objektif, yang bisa menjadi dasar buat kita dan dalam tanda kutip mengalahkan investigasi di kita secara lokal, yang kalau kita amati ya, kita analisa ya, penyebabnya hanya berputar-putar masalah saling menyalahkan ya, tidak ada yang bertanggung jawab ya, tidak fokus bahwasanya yang sudah jelas di depan mata tentu saja ada 40 letusan gas air mata yang jelas-jelas melanggar peraturan FIFA 19B gitu ya. Ya, kita tunggu saja ya, apakah laporan Washington Post, investigasi Washington Post ini akan menjadi acuan ya, atau hanya menjadi angin belaka oleh misalnya TGIF atau pihak kepolisian yang melakukan penyidikan terkait tragedi Kanjuruhan ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.